Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum misterius, makhluk abadi ini tepat di bawah hidung kita, silakan ikuti aku. Di bawah pimpinan Fang Yuan, semua orang datang di hadapan bayangan petir pesona biru. Bayangan petir pesona biru saat ini bertarung di udara dengan elang mahkota besi, sosok biru kecilnya bertabrakan dengan tubuh besar elang mahkota besi binatang buas itu, bertarung secara merata bola-balik. Hei Loulan bahkan lebih tidak yakin sekarang, Gu Immortal yang kamu bicarakan adalah bayangan petir pesona biru. Fang Yuan tersenyum dan tidak menanggapi. Mata Bai Yun Seng bersinar dengan cemerlang, sekarang setelah kamu menyebutkannya, bayangan petir pesona biru ini bertindak sangat aneh. Itu benar. Peri Lisan menunjukkan ekspresi waspada dan waspada, secara logis, bayangan petir pesona biru terbentuk dari bencana duniawi, target utamanya adalah pemilik tanah yang diberkati Hu Immortal, yaitu kamu, Fang Yuan. Tapi ia telah terlibat dengan binatang buas yang sunyi ini selama ini, ia tidak berniat menyerangmu. Hei Loulan melanjutkan, tidak heran saya merasa aneh, ketika binatang buas yang sunyi itu muncul, bayangan petir pesona biru ini sepertinya terkejut, ia berhenti menggeram dan mulai menyembunyikan kehadirannya. Bayangan petir pesona biru ini aneh, saya yakin itu tidak normal. Hehehe. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berkata, bayangan petir pesona biru di masa lalu tidak memiliki masalah, tetapi setelah dikirim keluar dari tanah yang diberkati olehku, itu ditangkap oleh jalur petir Gu Immortal, dan disempurnakan menjadi semacam gerakan pembunuh boneka. Ketika Sekte Bangau Abadi datang untuk menyerang tanah terberkatiku, Gu Immortal ini memanipulasi bayangan petir pesona biru untuk menerobos masuk, tujuannya adalah untuk memancing keuntungan. Jika Sekte Bangau Abadi gagal, dia bisa muncul sebagai perwakilan dari sektenya, dan menyerang lebih dulu. Saya ingin tahu apakah analisis saya benar, iblis petir ganas Myriad Dragon Dog. Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah iblis petir yang ganas? Bayangan petir pesona biru tidak bisa memasang fasad lagi, dia mengabaikan elang mahkota besi dan terbang ke Fang Yuan. Elang mahkota besi mengejarnya, tetapi Fang Yuan melambaikan tangan, elang itu menjerit dan terbang menjauh. Iblis petir ganas Myriad Dragon Dog. Hei Loulan dan Peri Lisan saling memandang. Mereka tahu tentang Myriad Dragon Dog, itu adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar benua tengah, seperti Sekte Bangau Abadi. Tapi siapa iblis petir ganas, mereka tidak punya banyak ide. Hanya mata Bai Yun Seng yang bersinar terang, setelah datang ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia telah mengumpulkan banyak informasi atas saran Fang Yuan, dia tahu banyak kecerdasan tentang Gu Immortals benua tengah. Iblis petir yang ganas adalah Gu Immortal peringkat 6, dia telah melewati 2 kesengsaraan surgawi dan memiliki sejarah yang luar biasa berakhir imbang setelah bertarung dengan Gu Immortal peringkat 7. Tapi bertahun-tahun yang lalu, dia telah memasuki kultivasi tertutup, tidak ada jejaknya beberapa tahun terakhir ini di benua tengah. Bai Yun Seng memperkenalkan, hasil imbang dengan peringkat 7 Gu Immortal. Tatapan Peri Lisan bersinar. Hei Loulan memiliki sikap bangga dan arogan saat dia mendengus dingin. Bayangan petir pesona biru memandang semua orang, tetapi akhirnya tatapannya tertuju pada Fang Yuan, siapa kalian? Gerakan pembunuh abadi saya adalah buah dari kultivasi tertutup saya selama bertahun-tahun, setelah memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatan pertempuran saya. Setahun yang lalu, saya mengetahui bahwa ada bayangan petir pesona biru di Gunung Tianti, itu bersembunyi di sekitar sana dan tidak ingin pergi, jadi saya menyerang diam-diam dan menangkap bayangan petir pesona biru. Beberapa bulan yang lalu, saya menyempurnakan gerakan pembunuh abadi saya, menjadikan bayangan petir pesona biru ini boneka saya. Saya hanya menceritakan rahasia ini kepada beberapa orang. Kalian benar-benar tahu tentang ini secara rinci. Katakan padaku, kamu siapa? Fang Yuan mendengus, dia berkata dengan sangat tidak ramah, iblis petir yang ganas, kamu mungkin memiliki reputasi yang ganas, tetapi kami tidak takut padamu. Kamu membuat bayangan petir pesona biru ke dalam bonekamu, aku yakin kamu membayar harga yang mahal untuk itu. Suasana hati saya sedang buruk, Anda harus berhati-hati, jika tidak,
jika saya marah, saya akan membunuh bayangan petir pesona biru ini di sini, bisakah Anda menghentikan saya? Bayangan petir pesona biru berteriak dengan marah, dia menunjukkan sifatnya yang mudah marah, kamu berani. Saya adalah Gu Immortal dari Myriad Dragon Dog. Jangan berpikir Anda bisa terus sombong, hanya untuk sementara Anda menempati tanah yang diberkati Gu Immortal, begitu identitas Anda terungkap, kami, 10 sekte kuno yang hebat, akan memastikan Anda semua pembudidaya tunggal dan pembudidaya iblis selesai. Aduh, begitukah? Mata Fang Yuan bersinar dengan cemerlang, kamu melihat transaksi kami sebelumnya dengan jelas, kami sudah menjadi anak perusahaan dari Sekte Derek Abadi, kami berdua telah berjanji, bahkan jika Myriad Dragon Dog ingin berurusan dengan kami, Anda harus melewati Sekte Bangau Abadi terlebih dahulu. Itu benar, sebelumnya, He Feng yang dari Sekte Bangau Abadi diserang, dalangnya adalah Anda, atau lebih tepatnya, Myriad Dragon Dog. Benar, omong kosong. Kami dari 10 sekte kuno besar berada di sisi yang sama, bahkan jika kami bersaing satu sama lain baik secara terbuka maupun diam-diam, bagaimana kami bisa melakukan hal-hal tanpa batas seperti Anda pembudidaya tunggal dengan sifat iblis? Bayangan petir pesona biru sangat marah. Fang Yuan tidak berbicara, dia melirik Hei Loulan. Hei Loulan adalah karakter yang tangguh seperti dia, mereka bekerja sama dengan sempurna, dia berpura-pura menyadarinya, berkata, Fang Yuan, kamu benar-benar benar. Tanah berkah Gu Immortal, Gunung Danghun, dan nyali Gu adalah manfaat yang sangat besar. Setelah membunuh He Feng Yang, Sekte Bangau Abadi akan datang untuk menyerang kita. Pada saat itu, ketika kita berdua menderita kerugian besar, Myriad Dragon Dog akan dapat memanfaatkan situasinya. Kamu omong kosong, bagaimana saya bisa menjadi orang picik? Kemarahan bayangan petir pesona biru menembus atap, dia berteriak tanpa henti. Hei Loulan tertawa sinis, tapi waktu di mana kamu muncul terlalu kebetulan. Ketika He Feng yang menyerang tanah berkah Gu Immortal, semua peristiwa yang terjadi di sini, bagaimana dunia luar bisa tahu? Mengapa He Feng yang menghadapi pembunuhan saat dia meninggalkan tanah yang diberkati Gu Immortal? Jelas, Anda adalah orang dalam dan menggunakan beberapa metode khusus untuk memberitahu tubuh utama Anda, yang kemudian mengatur penyergapan. Hei Loulan sepenuhnya mengungkapkan logikanya yang bengkok, kata-katanya mengejutkan bayangan petir pesona biru. Tetapi segera setelah itu, dia bereaksi, berubah marah karena malu, menegur, tanah yang diberkati Gu Immortal adalah bagian terpisah dari langit dan bumi, kecuali saya memiliki gerakan pembunuh abadi, bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan tubuh utama saya? Tetapi jika saya menggunakan gerakan pembunuh abadi, aura abadi yang begitu intens akan terdeteksi oleh kalian, bukan? Tapi ada momen ketika tanah yang diberkati Gu Immortal membuka pintunya, dengan begitu, kami terhubung ke dunia luar. Anda berkomunikasi dengan tubuh utama Anda pada saat itu. Hei Loulan segera membalas. Petik 2 tanda seru. Omong kosong. Aku terhormat dan benar, bagaimana aku bisa seperti itu? Tidak, aku hampir ditipu olehmu. Bagaimana penyergapan He Feng yang bisa ada hubungannya dengan bayangan petir pesona biru saya yang mengirimkan informasi? Bahkan jika pihak lain tidak tahu apa yang terjadi di tanah berkah Gu Immortal, mereka masih bisa menyergap He Feng yang, tidak ada hubungan antara kedua masalah itu. Bayangan petir pesona biru berteriak. Hei Loulan berkata dengan menakutkan, apakah ada hubungan, kami tidak peduli tentang itu. Kami akan memberi tahu ini kepada Sekte Bangau Abadi, Anda dapat menjelaskan hal-hal kepada mereka sendiri. Silakan beritahu mereka, aku belum melakukan apapun yang kamu katakan, mengapa aku takut fitnah? Bayangan petir pesona biru mencoba memasang bagian depan. Pada saat ini, Bai Yun Seng berkata, oh, saya ingat sekarang, baru-baru ini di wilayah kendali Sekte Bangau Abadi, bukankah ada masalah Sekte Pedang Surgawi besar yang mencoba mendapatkan kemerdekaan? Ada desas-desus bahwa masalah Sekte Pedang Surgawi besar dipicu oleh Myriad Dragon Dog. Hehe, saya mengerti. Setelah membunuh He Feng Yang, kekuatan utama Sekte Bangau Abadi akan datang dan menyerang tanah kita yang diberkati. Dalam hal ini, akan lebih mudah bagi Sekte Pedang Surgawi besar untuk melepaskan diri dari Sekte Bangau Abadi. Setelah Sekte Pedang Surgawi besar bergabung dengan Myriad Dragon Dog, dan menjadi anak perusahaan Anda,
wilayah Sekte Bangau Abadi di daerah barat laut akan dilahap oleh Myriad Dragon Dog. Pada saat itu, bahkan jika mereka menjatuhkan tanah yang diberkati Hu Immortal, mereka akan menderita kerugian besar dalam kekuatan pertempuran. Jika mereka kembali dan ingin menyelesaikan masalah dengan Myriad Dragon Dog, itu akan terlambat, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Kata-kata Bai Yunseng tidak hanya mengejutkan bayangan petir pesona biru, bahkan Fang Yuan menatapnya dengan heran. Meskipun Bai Yunseng adalah orang yang baik dan baik dalam hidupnya, dia sudah tua dan berpengalaman, kata-katanya seperti belati yang menusuk inti masalah, dia langsung menunjukkan kelemahan iblis petir ganas. Bayangan petir pesona biru akhirnya menjadi sunyi. Setelah selusin napas waktu, dia berkata, "Sial, kamu sekelompok bajingan licik, kamu hanya memutarbalikkan logika sesuka kamu mengarang segalanya. Katakanlah, apa syarat untuk melepaskan boneka bayangan petir saya?" Hei Loulan dan Bai Yunseng tidak berbicara, mereka memandang Fang Yuan. Fang Yuan tertawa ringan, mengatakan kondisi konyol, iblis petir yang ganas, saya sangat tertarik dengan gerakan pembunuh abadi ini yang dapat mengubah bayangan petir pesona biru menjadi boneka. Mengapa kamu tidak mengajariku? Kacau kamu. Ini adalah kartu truf yang akhirnya saya temukan setelah 4 tahun kultivasi tertutup. Hanya dengan beberapa kata darimu, kamu ingin mengambil hasil kerjaku, itu hanya akan terjadi dalam mimpimu. Bahkan jika boneka ini dihancurkan, aku tidak akan memberikannya padamu. Bayangan petir pesona biru berteriak marah, dengan tegas menolak ini. Tapi Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dia sedang menjalankan rencana berdasarkan mereka dan tahu tentang intinya Vicious Lightning Fin. Dia terkekeh saat dia berkata perlahan, iblis petir yang ganas, gerakan pembunuh abadimu hanya dibuat dengan tergesa-gesa, tingkat keberhasilannya jelas tidak tinggi. Bayangan petir pesona biru memiliki kekuatan pertempuran peringkat 6, bukankah untuk membuangnya di sini? Bagaimana? Dengan ini, saya akan mundur selangkah, saya tidak ingin gerakan pembunuh abadi Anda, saya ingin resep sisa dewa darah yang Anda miliki. Ekspresi bayangan petir pesona biru itu muram, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki resep sisa dewa darah? Hanya ada sejumlah kecil Gu Immortal di Myriad Dragon Dog yang mengetahui rahasia ini. Huff, katak di sumur, tidak ada dinding yang tidak bisa ditembus di dunia ini, bahkan jika sangat sedikit orang yang tahu, tidak bisakah saya memiliki cacing Gu untuk menyimpulkannya? Fang Yuan menunjukkan watak kedalaman yang tak terduga. Bagus, sangat bagus. Saya bahkan lebih ingin tahu tentang identitas asli Anda sekarang. Huff, aku akan mengakui kekalahan kali ini. Bayangan petir pesona biru setuju saat dia mengertakkan gigi. Ayo berdagang menggunakan surga kuning harta karun. Kata Fang Yuan. Tidak mungkin, surga kuning harta karun akan mengekspos boneka bayangan petir pesona biru, itu akan mengekspos gerakan pembunuh abadi saya terlebih dahulu. Bayangan petir pesona biru segera ditolak. Fang Yuan tertawa dingin, iblis petir yang ganas, jangan berpikir saya tidak menyadarinya, setelah keluar dari kultivasi tertutup, Anda berencana untuk meniru pedang abadi Boking, untuk menantang para ahli dari seluruh wilayah, dan menggunakan kekuatan Anda untuk memperebutkan gelar terkuat. Target pertamamu pasti Bi Immortal Liao Mao. Kamu pasti tahu banyak. Nada bayangan petir pesona biru itu dingin, tetapi jantungnya melonjak. Pemahaman pihak lain tentang informasi terlalu detail, dia berada di tempat yang sangat pasif. Fang Yuan memerintahkan Little Hu Immortal untuk bertindak, menggunakan Gu surga penghubung untuk terhubung ke harta karun surga kuning, sebelum menemukan tubuh utama iblis petir ganas. Setelah keduanya bernegosiasi, Fang Yuan mengirim bayangan petir pesona biru sebagai barang dagangan dan mengirimkannya. Segera, cahaya harta karun meledak ke langit, menarik indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Iblis petir yang ganas dengan cepat mengeluarkan resep sisa-sisa Gu abadi dewa darah. Siapa yang tahu berapa banyak Gu Immortal yang berteriak khawatir karena ini? Cepat selesaikan kesepakatan. Indra ilahi iblis petir yang ganas berteriak. Iblis petir yang ganas, kamu tidak tulus. Resep sisa dewa darah yang Anda miliki sudah selesai 70%, Anda mencoba menipu ketidaktahuan saya, hanya mengeluarkan resep sisa 40%. Fang Yuan berkata perlahan. Iblis petir yang ganas terkejut, bagaimana saya bisa memiliki resep sisa dewa darah 70%? Saya tidak terburu-buru, semakin lama bayangan petir pesona biru terungkap,
semakin banyak orang yang akan tahu. Kata Fang Yuan dengan santai. Iblis petir yang ganas hampir memuntahkan darah karena marah. Nak, jangan berpikir bahwa dengan jalur kebijaksanaan Gu Immortal di belakangmu menyimpulkan sesuatu, kamu bisa bertindak begitu arogan. Aku akan mengingatmu, tunggu saja. Mengatakan ini, dia akhirnya membuang resep sisa Dewa Darah 70%. Resep sisa-sisa Gu abadi dengan tingkat penyelesaian yang begitu tinggi muncul. Sejak kapan bayangan petir pesona biru menjadi komoditas? Beberapa Gu Immortal yang cukup beruntung untuk menyaksikan transaksi itu sangat terkejut. Fang Yuan tidak mempersulit Vicious Lightning Fin kali ini, mereka dengan cepat mengakhiri kesepakatan. Di bawah tatapan Hei Loulan dan yang lainnya, Fang Yuan mengambil resep sisa Gu abadi, berseru dalam hatinya, saya mendapatkan ini dengan mudah, sesuatu yang tidak dapat saya dapatkan di kehidupan saya sebelumnya apapun yang terjadi. Resep sisa Gu abadi Dewa Darah 70%, bersama dengan akumulasi kehidupan saya sebelumnya, dan dengan kekuatan kebijaksanaan Gu, saya seharusnya dapat menyelesaikan resep Dewa Darah Gu abadi. Selanjutnya, dia memikirkan Vicious Lightning Fin. Orang ini memiliki kepribadian yang galak, kejam, dan berapi-api. Di kehidupan sebelumnya, dia mencapai peringkat 7 dan memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Selama Perang Kacau 5 wilayah, dia menggunakan gerakan pembunuh abadi Dewa Petir, untuk mengumpulkan 8 makhluk kekuatan pertempuran peringkat 6 yang mirip dengan bayangan petir pesona biru. Setelah Feng Jiuge meninggal, dia bersaing untuk status berharga sebagai nomor 1 dalam kekuatan pertempuran di antara peringkat 7, dia bertarung dengan Raja Kera Abadi Si Lei selama 3 hari 3 malam tetapi sayangnya kalah. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan paling ingin menyempurnakan Dewa Darah Gu abadi. Dia pernah menargetkan resep sisa-sisa Gu abadi dalam kepemilikan Vicious Lightning Fin, tetapi plotnya gagal dan dia melarikan diri setelah terluka parah. Untuk berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia bisa mendapatkan apa yang selalu dia inginkan di kehidupan sebelumnya dengan cara seperti itu. Pada waktu Benua Tengah, 3 hari setelah memeras iblis petir ganas, Sekte Banga Abadi mengumumkan kepada dunia, mereka mengenali Fang Yuan sebagai pemilik tanah berkah Hu Immortal, tanah yang diberkati Hu Immortal sekarang menjadi kekuatan tambahan dari Sekte Bangau Abadi, dan dapat pergi kapan saja. Berita mengejutkan ini seperti batu besar yang dilemparkan ke danau, menyebabkan banyak gelombang dan percikan. Seketika, dunia Gu Immortals Benua Tengah menjadi gempar. Sebelumnya, Sekte Bangau Abadi telah menyatakan secara terbuka bahwa Fang Yuan adalah pengkhianat sekte, dan akan segera menerima penghakiman. Hal-hal seperti itu umum terjadi di Benua Tengah. Banyak Master Gu, setelah mendapatkan manfaat, tidak ingin membaginya dengan sekte mereka, atau mereka mungkin direkrut oleh sekte lain, dan sebagainya. Alasan seperti itu menyebabkan mereka mengkhianati sekte asli mereka. Kohesi anggota di bawah sistem sekte lebih lemah dibandingkan dengan sistem klan dan suku yang menyatukan orang-orang dari garis keturunan yang sama bersama-sama. Di antara sekte, 10 sekte kuno besar memiliki kohesi tertinggi. Tapi masih ada pengkhianat yang muncul di sekte-sekte kuno ini. Di masa lalu, gen pertama Gu Yue memperoleh warisan sejati jalur darah dan mengkhianati Sekte Bangau Abadi, pergi ke perbatasan selatan dan menyembunyikan nama dan identitasnya. Beberapa tahun terakhir ini, mantan murid Myriad Dragon Dog, Song Zixing, juga telah mengkhianati sektenya. Setelah tumbuh dari pertempuran, dia sekarang menjadi Gu Abadi peringkat 7, yang dikenal sebagai Naga Darah. Dia adalah ahli jalur iblis yang terkenal di Benua Tengah. Jadi, ketika Fang Yuan sebagai Master Gu peringkat 5 telah mengkhianati Sekte Bangau Abadi, itu hanya berita sebesar ringan. Tapi sekarang, Sekte Bangau Abadi telah mengumpulkan pasukannya dan pergi untuk menghakimi Fang Yuan, hasilnya tidak ada yang bisa diharapkan siapapun. Pada saat ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang mengira bahwa Fang Yuan sedang mencari kematian, mata mereka keluar dari rongga mereka ketika mereka mengetahui berita itu. Setelah itu, lebih banyak informasi orang dalam dirilis, dari Sekte Bangau Abadi, Iblis Petir Ganas, dan Fang Yuan. Ada banyak rumor, seperti kekuatan Gunung Danghun dan tanah yang diberkati Hu Immortal, kebangkitan kekuatan misterius, gerakan pembunuh abadi Iblis Petir Ganas, semua ini menarik perhatian orang. Di antara mereka, sorotan terbesar adalah transaksi Nyali Gu. Guts Gu bisa meninggalkan Gunung Danghun dan disimpan,
sehingga mereka bisa diperdagangkan. Ada keuntungan besar yang tersirat dari informasi ini, semua kekuatan yang berbeda dipindahkan. Gu Immortals akhirnya mengerti mengapa Sekte Bangau Abadi membuat pernyataan seperti itu adalah motivasi keuntungan. Bagi Gu Nyali, meninggalkan reputasi kosong bukanlah apa-apa. Selain itu, Fang Yuan mengakui bahwa pasukannya adalah anak perusahaan dari Sekte Bangau Abadi, ini memberi wajah kepada Sekte kuno. 9 sekte kuno besar lainnya yang disebut Sekte Bangau Abadi tidak tahu malu di satu sisi, saat berinteraksi dengan tanah yang diberkati Gu Immortal di sisi lain. Keberanian Fang Yuan Gu belum mulai diperdagangkan, tetapi dia telah menerima sejumlah besar huruf Gu, dan mereka masih datang. Terlepas dari apakah itu kekuatan besar atau kecil, Fang Yuan menjawab mereka semua. Ini untuk menjalin kontak pertama di antara mereka. Menggunakan ini sebagai kesempatan, Fang Yuan akhirnya menjadi pusat perhatian benua tengah, dengan status zombie abadi dan pemilik tanah yang diberkati Gu Immortal, dia memasuki mata semua Gu Immortals dan kekuatan yang berbeda. Beberapa hari kemudian, Hei Loulan membawa gelombang pertama jiwa, ada ratusan ribu dari mereka. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah jiwa binatang buas. Fang Yuan menempatkan mereka semua ke Gunung Danghun, dan roh tanah Gu Immortal mulai melepaskan kekuatan Gunung Danghun, bergetar dan mengubah jiwa-jiwa ini menjadi fragmen. Saat fragmen jiwa ini tersebar di permukaan Gunung Danghun, mereka secara bertahap terbentuk menjadi Nyali Gu. Saat Nyali Gu tumbuh di sini, Fang Yuan mulai melakukan persiapannya di tempat lain. Dia memerintahkan semua anak buahnya yang berbulu untuk mulai membuat cacing Gu dasar. Setelah 7 hari 7 malam, bekerja dalam 3 shift, mereka akhirnya menghasilkan sejumlah besar cacing Gu. Dia selanjutnya memerintahkan orang-orang batu untuk mulai membangun sarang batu. Setengah bulan kemudian, gelombang pertama jiwa semuanya habis, karena sejumlah besar Nyali Gu terbentuk di Gunung Danghun. Hei Loulan membawa jiwa angkatan kedua ke tanah yang diberkati Gu Immortal. Fang Yuan membawanya ke sarang batu dekat Gunung Danghun. Hei Loulan berdiri di tepi sarang batu, melihat struktur besar di bawahnya, dia sangat terkejut dengan investasi besar Fang Yuan. Sarang batu ini seluas puluhan hektar, dan kedalaman ratusan meter ke dalam tanah. Di cincin luar sarang batu, itu adalah lubang pembuangan besar, digali secara manual, vertikal ke atas dan ke bawah. Lubang pembuangan melingkar memiliki radius 1 li, setidaknya sedalam 3 li, seperti bingkai barang pecah belah yang tinggi. Di tengah lubang pembuangan, ada pilar batu besar. Pilar batu itu memiliki radius lebih dari 300 meter, panjang ini sedikit lebih dari setengah dari 1 li, dengan demikian, pilar batu dan lubang pembuangan melingkar tidak bersentuhan, jaraknya setidaknya 150 meter, dan ada ruang kosong yang tersisa dengan sengaja. Pilar batu itu seperti bukit semut, itu kompleks di dalamnya tetapi bisa menjangkau kemana saja selama seseorang tahu arahnya. Baik itu dinding luar pilar batu, atau area bagian dalam lubang pembuangan melingkar, ada banyak ruangan yang digali. Di setiap ruangan, ada seorang pria tua berbulu, dan mereka memiliki bahan dan alat penyempurnaan Gu dasar yang mereka butuhkan. Peri Loulan, tolong. Fang Yuan membawa Hei Loulan ke puncak pilar batu, di tempat paling tengah. Hei Loulan menggunakan Gu investigasinya tanpa henti, menyadari bahwa pilar batu ini dan lubang pembuangan di sekitar pilar batu memiliki cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka pada interval yang ditentukan. Pengaturan ini memiliki banyak detail kecil yang rumit. Hei Loulan menjadi pusing karena melihatnya, tetapi yang dia tahu adalah bahwa pengaturan ini tidak diatur secara acak, mereka terkait satu sama lain dan membentuk pengaruh besar secara keseluruhan, itu diatur dengan niat yang mendalam. Jangan bilang, Hei Loulan sedang menebak-nebak di dalam hatinya, ketika Fang Yuan berkata, "Peri, saya sudah selesai mempersiapkan, Anda dapat menggunakan kekuatan Ki Immortal Gu sekarang." Aduh, tolong ajari saya. Peri hanya perlu mengaktifkan kekuatan Ki Immortal Gu, dan membiarkan kekuatan Ki menyebar secara alami. Fang Yuan menjelaskan. Hei Loulan mengikuti instruksinya, Ki kekuatan yang kuat membentuk arus udara dan menyebar kemana-mana. Saat kekuatan Ki semakin tebal, mereka membentuk keadaan seperti kabut, saat mereka perlahan menyebar dan menutupi seluruh sarang batu. Di sarang batu, Gu Fana yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan,
bersinar dengan segala macam cahaya yang menyilaukan, seperti bintang-bintang di langit malam. Di bawah kekuatan gabungan cacing gu ini, kekuatan ki yang besar perlahan-lahan diekstraksi untayan demi untayan. Dalam beberapa napas waktu, semua kekuatan ki berada di antara pilar batu dan lubang pembuangan. Setelah selusin napas waktu, ki kekuatan ini terus bergerak, membentuk bentuk tornado, berputar di sekitar pilar batu. Mulailah penyempurnaan gu. Fang Yuan menginstruksikan, saat pria berbulu di kamar mempersiapkan diri, mereka membuka mata mereka dan mulai menyempurnakan gu. Setiap kali mereka membutuhkan ki kekuatan sebagai bahan penyempurnaan gu, ki kekuatan turbulen di luar ruangan akan memasukinya secara otomatis. Adegan seperti itu dipuji oleh Hei Loulan dengan takjub. Fang Yuan, sarang batumu, sangat megah dan besar, dapat menampung ribuan pria berbulu yang menyempurnakan gu pada saat yang sama. Ini benar-benar ide yang inovatif dan luar biasa. Fang Yuan tertawa, bukankah sudah kubilang bahwa aku juga seorang master penyempurnaan? Sebenarnya, sarang batu ini ditemukan selama perang kacau 5 wilayah di kehidupan sebelumnya. Karena pertempuran tak henti-hentinya yang terjadi baik dalam skala besar maupun kecil, Gu Master akan menghabiskan banyak cacing gu mereka, semua kekuatan yang dibutuhkan untuk mengisi kembali cacing gu mereka. Dengan demikian, mereka secara bertahap meneliti dan menemukan sarang batu seperti itu yang dapat menampung begitu banyak Master Gu, struktur yang dapat memungkinkan penyempurnaan masal Gu. Saya akan menamai ini sarang batu Fang Yuan. Ini adalah tempat yang khusus digunakan untuk memproduksi masal gu fana. Saya membagi proses penyempurnaan ersak gu menjadi lebih dari selusin langkah. Ketika pria berbulu di tingkat tertinggi menyelesaikan langkah pertama, mereka akan menyerahkan produk yang sebagian sudah matang ke kamar lantai berikutnya. Setelah lantai berikutnya menyelesaikan penyempurnaannya, mereka akan mengirim produk yang sebagian selesai ke lantai berikutnya. Dengan cara ini, setiap pria berbulu akan dikhususkan dalam satu langkah. Ini tidak hanya akan mencegah resep gu saya bocor, mereka juga bisa lebih terbiasa dengan langkah mereka sendiri dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Fang Yuan tanpa malu-malu mengambil penemuan seseorang di kehidupan sebelumnya untuk dirinya sendiri. Hei Loulan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji lagi. Ini memang metode yang tepat untuk memproduksi gu fana secara massal. Dalam aspek tertentu, bahkan dapat mengurangi kemahiran yang dibutuhkan dari penyuling gu itu sendiri, karena mereka hanya perlu menyelesaikan satu langkah dari seluruh proses penyempurnaan. Tapi kamu, Fang Yuan, akan dapat membebaskan dirimu dari komplikasi berurusan dengan semua langkah kecil, hanya perlu mengontrol bahan. Ada beberapa resep gu yang membutuhkan pemurni gu untuk menyempurnakannya tanpa henti. Untungnya, ersak gu tidak seperti itu, kata Fang Yuan. Hei Loulan mengangguk, saya khawatir jumlah ersak gu akan terlalu sedikit, dan itu akan mempengaruhi penjualan nyali gu. Lagi pula, setiap ersak gu hanya bisa menampung satu nyali gu. Tapi sekarang setelah saya melihat sarang batu ini sendiri, saya bisa merasa yakin. Bagaimana kamu berniat menjual nyali ini gu? Fang Yuan sudah punya rencana, sebagian besar penjualan akan ditujukan kepada 10 sekte kuno besar benua tengah. Saya telah menjalin koneksi melalui lubang bumi gu dengan 10 sekte besar. Mulai sekarang, kita akan berdagang menggunakan gu tanah lubang ini. Nyali yang tersisa gu akan dijual di surga kuning harta karun. Bukankah kamu akan menjual beberapa ke sekte lain di benua tengah secara khusus? Tidak. Saat ini, 10 sekte besar adalah pemimpin benua tengah. Identitas dan status kita sudah sangat sensitif. Kita tidak perlu menguji batas sekte kuno. Kedamaian kita saat ini tidak diperoleh dengan mudah, kita harus diam-diam menunggu dan menuai keuntungan kita. Hei Loulan mendengar ini dan mengangguk, dia benar-benar nyaman sekarang. Waktu berlalu dengan cepat, setengah bulan lagi berlalu di tanah yang diberkati Hu Immortal. Batch pertama nyali gu telah dijual, setelah memperhitungkan biayanya, serta potongan 40% Hei Loulan dan Pri Lisan, Fang Yuan memperoleh 43 batu esensi abadi. Sebulan kemudian di waktu tanah yang diberkati Hu Immortal, batch kedua nyali gu dijual, dan persediaan batu esensi abadi Fang Yuan meningkat 46 buah lagi. Batch ketiga nyali gu memberinya 47 buah. Penerimaan pasar sangat bagus, permintaan 10 sekte kuno besar meningkat, dan penjualan di surga kuning harta karun sangat panas, biasanya hanya dalam 1 hingga 2 hari, semuanya akan dijual.
Bagaimanapun, Guts Gu adalah harta karun yang direkomendasikan oleh Spectral Soul Demon Venerable. Efisiensi memperkuat jiwa sangat tinggi, setidaknya 10 kali lebih efisien dari metode biasa. Sebenarnya, tidak hanya jalan jiwa Gu Master yang membutuhkannya, jalur perbudakan, jalur pemurnian, dan jalur terkait lainnya juga membutuhkan fondasi dalam jiwa mereka. Ketika seorang Gu Master naik ke Gu Immortal, jiwa juga merupakan elemen penting untuk ketebalan ki manusia, tidak ada yang akan membenci jiwa mereka karena kuat. Fang Yuan mulai merasakan manfaat memiliki pasar yang dimonopoli. Dia bisa mengendalikan pasar, dan mengendalikan situasi. Dia bisa menjual kepada siapapun yang dia inginkan, dan dia bisa menjual dalam jumlah berapapun yang dia tetapkan. Tapi dia tidak menaikkan harga secara acak, karena nyali Gu bukan satu-satunya cara untuk memperkuat jiwa. Jika harganya terlalu tinggi, orang hanya akan menggunakan metode aslinya sebagai gantinya. Itu malah akan menyebabkan keuntungan Fang Yuan jatuh. Setelah 3 batch nyali Gu dijual, Fang Yuan memiliki lebih dari 100 batu esensi abadi. Dia mulai membeli pria berbulu dalam jumlah besar, menciptakan lebih banyak ruangan di sarang batu dan memperluas skala produksinya. Semakin banyak pria berbulu yang dia miliki, semakin tinggi efisiensi pemurnian Gu. Ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh Fang Yuan dari setiap batch nyali yang dijual Gu juga lebih tinggi. Setelah 5 bulan di waktu tanah yang diberkati Hu Immortal, penghasilannya akhirnya stabil. Setiap batch nyali Gu akan memberinya 48 batu esensi abadi dalam total keuntungan. Ini benar-benar keuntungan yang luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah, nyali Gu adalah Gu yang dapat dikonsumsi, mereka hilang setelah sekali pakai. Permintaan pasar untuk mereka tidak akan pernah berkurang. Hei Loulan dan Peri Lisan mulai merasa bahwa mereka adalah beban. Karena tugas mereka adalah mengumpulkan jiwa. Tapi sekarang, jumlah jiwa yang dikumpulkan untuk digunakan untuk Gunung Danghun secara bertahap menjadi batasan terbesar dalam penjualan nyali Gu. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Boom boom boom. Kera ilahi lonjakan es besar menyebabkan getaran dengan setiap langkah yang diambilnya. Berjalan menuju gedung awan, ia berhenti dan mengangkat kepalanya untuk menggeram. Gelombang suara bergerak jauh, menyebabkan awan bergetar. Fang Yuan berdiri jauh dengan roh tanah Langya, mereka sedang berbicara tetapi mereka berbalik untuk melihat setelah mendengar suara itu. Monyet kecil ini, roh tanah Langya mengulurkan lengan kirinya, membelai kumisnya saat dia tertawa. Dia disegel oleh gerakan pembunuh jalur Qi, 15 lapisan telah dikurangi menjadi 6 lapisan, semua berkat bantuan Raja Manusia Tinta. Dengan demikian, lengan kiri roh tanah Langya bebas bergerak sekarang, hanya lengan kanannya yang tidak bergerak. Fang Yuan tersenyum, saat dia melihat bangunan awan naik perlahan, memperlihatkan gua yang terbuat dari tanah awan di bawahnya. Kabut awan berkabut, menutupi kera ilahi lonjakan es sepenuhnya. Kera dewa lonjakan es melangkah ke dalam lubang, dan sosoknya yang tinggi berangsur-angsur menghilang dari penglihatan Fang Yuan. Akhirnya, bangunan awan berangsur-angsur turun, dan menutup kembali gua. Cacing Gu di gua diaktifkan, menyebabkan kera dewa lonjakan es masuk ke dalam hibernasi. Tidak jauh dari situ, pemandangan yang sama terjadi dengan bangunan awan lainnya. Kecuali bahwa yang memasuki gua bukanlah kera dewa paku es, tetapi buaya lava bulu phoenix, kuda jantan gelap pasir keemasan, dan binatang sunyi lainnya. Kera ilahi lonjakan es, buaya lava bulu phoenix, kuda jantan gelap pasir emas, pohon anggur naga biru, kepiting rawa, serigala persik, elang mahkota besi dan binatang terpencil kepala bumi. Saya telah mengembalikan kepada Anda 8 binatang sunyi yang Anda pinjamkan kepada saya tanpa satu goresan pun. Sebenarnya, membiarkan mereka keluar untuk berkeliaran sesekali adalah hal yang baik. Membiarkan mereka tidur sepanjang waktu, meskipun menghemat makanan, itu akan memengaruhi kekuatan pertempuran mereka. Kata Fang Yuan. Roh tanah Langya memutar matanya, apakah menurutmu aku tidak bisa mengerti apa yang kamu coba maksudkan? Kamu ingin meminjam binatang buasku yang sunyi lagi untuk bertarung untukmu, kan? Binatang buas yang sunyi ini ditangkap dengan susah payah, mereka adalah garis pertahanan penting untuk tanah yang diberkati Langya. Jika Anda ingin meminjamnya lagi, Anda tidak dapat membawa ke-8 sekaligus. Fang Yuan tertawa acuh tak acuh, mengulurkan tangannya, baiklah, aku mengembalikan kepadamu binatang buasmu yang sunyi,
sesuai dengan kesepakatan kami, kamu harus mengembalikan 2 gu abadi yang hebat, manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya, kepadaku sekarang. Roh Tanah Langya mendengar ini dan auranya berkurang, dia tersenyum malu-malu, yah, Little Fang, tidak, Saudara Fang, Man as Before dan Landscape as Before adalah 2 gu abadi yang luar biasa, saya belum selesai menelitinya, bisakah Anda memberi saya beberapa hari lagi? Ekspresi Fang Yuan berubah kaku, jangan pernah memikirkannya, serahkan mereka. Adik Fang, tidak, kakak Fang, kamu tidak bisa begitu kejam. Anda tahu bahwa saya saat ini disegel oleh gerakan jalan Qi, saya tidak dapat menampilkan kekuatan sejati saya sebagai seorang ahli, tidak mungkin penelitian saya dapat memiliki kemajuan. Kesepakatan ini sangat merugikan saya. Roh Tanah Langya berteriak. Transaksi ini dengan sukarela dilakukan oleh kita berdua, aku tidak memaksamu. Ini adalah masalah Anda bahwa Anda mengalami kerugian, Anda ingin menyesalinya sekarang. Terlambat. Serahkan dengan cepat, jangan lupa bahwa kami menggunakan ikrar Gunung Gu untuk membuat. Sumpah, ini juga melibatkan temanmu Mo Tansang, siapapun yang melanggar sumpah harus membayar dengan nyawanya. Fang Yuan mencibir terus-menerus. Oh roh tanah, kembalikan dia Gu abadi. Mo Tansang dengan cepat bergegas, menatap roh tanah Langya dengan cemas. Roh tanah Langya memandang Mo Tansang, dia tidak tahan dengan pandangannya dan menginjak kakinya, menyerahkan manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya, kedua Gu abadi ini, kepada Fang Yuan dengan banyak keengganan. Sialan, kamu selalu memanfaatkanku pada akhirnya. Ambillah, ambillah, kamu orang licik. Roh tanah Langya terus menggerutu. Fang Yuan mendengus marah, saya mengambil keuntungan. Keuntungan apa yang saya ambil? Aku memberi makan ke 8 binatang buasmu yang sunyi sampai mereka kenyang, sementara tidak ada pertempuran yang benar-benar terjadi, itu seperti berjalan-jalan dengan mereka. Aku menabung beberapa biaya untukmu, aku bahkan tidak memintamu untuk menyelesaikan skor. Skor, berapa skor? Bukankah saya juga memberi makan awan biru Anda yang naik Immortal Gu, untuk membeli makanan, saya juga menghabiskan banyak batu esensi abadi, jika Anda ingin menghitung semua ini, mari kita hitung dengan benar dan lihat siapa yang membayar harga yang lebih tinggi. Roh tanah Langya menginjak kakinya dalam gelisah, dia segera menegur. Memberi makan binatang buas yang sunyi secara alami jauh lebih sederhana dan lebih murah daripada memberi makan Immortal Gu. Fang Yuan tidak bisa berdebat dengan roh tanah Langya atas hal ini, tetapi dia memiliki kendali atas kelemahan roh tanah Langya, sehingga dia bisa berbicara dengan nada percaya diri. Dia tertawa dingin, roh tanah Langya, apakah kamu masih ingin meneliti manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya? Apakah Anda? Ekspresi roh tanah Langya berubah, dia tersenyum ramah, ya, saya ingin bahkan dalam mimpi saya. Kalau begitu bagus. Fang Yuan menepuk kepala roh tanah Langya, apakah ada gunanya berperhitung? Itu salahmu karena menjaga awan biru saya yang naik Immortal Gu sebagai jaminan, kan? Tersesat. Roh tanah Langya sangat marah sehingga dia mengabaikan tangan Fang Yuan, kamu bocah nakal, kamu tidak memiliki sopan santun, aku adalah senior-seniormu, senior-seniormu, senior-seniormu. Aduh. Fang Yuan menatap, sambil menunjukkan kilatan 2 Gu abadi di tangannya. Ekspresi roh tanah Langya berubah, dia tertawa sambil menepuk kaki Fang Yuan, tidak ada yang bisa saya lakukan, Anda benar-benar sesuai dengan selera saya, kami adalah teman lama dengan banyak kesamaan. Mo Tansang, yang berada di samping, menyaksikan seluruh adegan ini tanpa berkata-kata. Fang Yuan menempatkan 2 Gu abadi ke dalam lubang abadinya sendiri dan mengeluarkan 3 resep Gu abadi. Setelah 5 bulan di tanah yang diberkati Hu Immortal, Fang Yuan telah membuat 6 kesepakatan dengan roh tanah Langya. Semakin rendah tingkat penyelesaian resep Immortal Gu, semakin banyak esensi abadi anggur hijau yang akan dikonsumsi selama pengurangan, dan itu juga akan memakan waktu lebih lama. 3 resep Gu abadi yang dikeluarkan Fang Yuan sekarang hanya memiliki tingkat penyelesaian 60% awalnya, dia menghabiskan setengah bulan sebelum dia menyelesaikannya dengan susah payah. Roh tanah Langya menerima resep Gu abadi dan melihat, menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, nak, saya harus mengakui, Anda adalah jenius yang tak tertandingi dalam menyimpulkan resep Gu. Sangat disayangkan bahwa kamu telah menjadi zombie abadi.
Fang Yuan menindaklanjuti dan bertanya, saya juga ingin menemukan cara untuk menghapus status zombie abadi saya, apakah Anda tahu metode apapun? Ada banyak metode, tentu saja, tetapi semuanya sudah tua dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Beberapa memiliki risiko tinggi, beberapa memiliki probabilitas keberhasilan yang rendah, sementara beberapa memiliki bahan yang punah. Bagi beberapa orang, saya bahkan tidak percaya metodenya. Roh Tanah Langya menggelengkan kepalanya, bagaimanapun, saya adalah roh darat, saya biasanya tidak akan memikirkan masalah zombie abadi. Saudara Fang mungkin bisa masuk ke cabang aliansi zombie Northern Plains. Pihak atas aliansi zombie sebagian besar adalah zombie abadi, mereka telah meneliti cara menyingkirkan tubuh zombie abadi, dan mendapatkan kembali hidup mereka. Selanjutnya, beberapa tahun yang lalu, saya telah mendengar beberapa rumor bahwa aliansi zombie dataran utara telah membuat beberapa kemajuan dalam masalah ini. Mo Tan Sang menyarankan saat ini. Fang Yuan mengangguk, saya memiliki niat seperti itu, tetapi saya tidak dapat mengekspos diri saya sendiri. Saya menghancurkan 88 gedung yang sejati dan menghancurkan tanah yang diberkati Istana Kekaisaran, tidak nyaman untuk tampil di depan umum. Jika deduksi dibuat terhadap saya, itu akan mengerikan. Sekarang Dongfang Changfan sudah mati, mungkin tidak ada Gu Immortal yang dapat menyimpulkan identitas saudara Fang. Kata Mo Tan Sang, sulit untuk mengatakan, beberapa monster berusia 1000 tahun atau beberapa jalur kebijaksanaan Gu Immortals mungkin ada. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, menghela nafas. Aduh, nak, bukankah kamu jalan kebijaksanaan Gu Immortal? Jika Anda dapat menyimpulkan begitu banyak resep Gu abadi, pencapaian jalan kebijaksanaan Anda harus sangat tinggi, Anda harus menggunakan metode jalan kebijaksanaan Anda sendiri untuk mencegah orang lain menyimpulkan Anda. Saya ingat bahwa banyak jalan kebijaksanaan Gu Immortal setelah melakukan itu sebelumnya. Roh Tanah Langya bertanya. Fang Yuan tertawa pahit di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa menjadi jalan kebijaksanaan Gu Immortal? Dia hanya menggunakan kekuatan kebijaksanaan peringkat 9 Gu untuk menyamar sebagai satu, tanpa malu-malu mengklaim pujian untuk itu. Dengan demikian, dia berkata, metode jalan kebijaksanaan saya sangat condong ke arah menyimpulkan resep Gu, mereka sangat buruk dalam aspek lain. Selain itu, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun sama-sama saksi mata yang masih hidup, mereka telah mengalami situasi di tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Saya khawatir penampilan saya saat ini sudah diketahui oleh Qin Baiseng. Berbicara tentang Qin Baiseng, mata Mo Tan Sang bersinar, dia memuji, orang ini cukup mengesankan. Aku berpikir bahwa dia hanya kuat dalam kekuatan pertempuran, tetapi untuk berpikir dia juga sangat bijaksana. Dia menangkap Ma dan Zhao, mendapatkan inti dari warisan sejati jalur keberuntungan. Awalnya, Gu Immortals dari Northern Plains akan menyerang dan memusnahkannya bersama-sama. Tetapi selama waktu bulan ini di dataran utara, dia merekrut sekutu, menyerahkan beberapa keuntungan dan membujuk Peri Lisan untuk keluar dan menggunakan ikar Gunung Gu, untuk secara paksa mengumpulkan dan menyatukan sekelompok pembudidaya tunggal, bahkan suku Yelui diyakinkan olehnya. Awalnya, ada pertempuran besar di depan, tetapi karena tindakannya, pertempuran itu gagal. Dia bahkan akan mengadakan pelelangan besar-besaran di tanahnya yang diberkati, dengan sengaja menjual inti Immortal Gu dari warisan sejati jalan keberuntungan, dia bahkan akan menempatkan Ma dan Zhao sebagai komoditas untuk dijual. Setelah mengatakan itu, Mo Tan Sang menatap mata Fang Yuan dalam-dalam. Dia tahu bahwa Peri Lisan dan Fang Yuan memiliki hubungan yang dalam. Saat itu, ketika Fang Yuan meminjam binatang buas yang sunyi dari roh Tanah Langya, dia hadir. Roh Tanah Langya menolaknya langsung, memiliki sikap yang tegas, bagaimanapun juga, binatang buas yang sunyi adalah pertahanan penting dari tanah yang diberkati Langya. Jika Fang Yuan memiliki niat buruk, dan bersekongkol dengan kelompok yang menyerang tanah yang diberkati, roh Tanah Langya akan berada dalam bahaya. Tapi di luar harapannya, Fang Yuan mengeluarkan janji Gunung Gu. Menggunakan Gu ini untuk membuat sumpah, kekhawatiran roh Tanah Langya dihilangkan. Kemudian, dia menggunakan manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya, kedua Gu abadi ini, untuk menarik roh Tanah Langya dan menyerang kelemahannya. Bagaimanapun,
roh Tanah Langya telah menawarkan Bai Yunseng 5 batu esensi abadi hanya untuk meneliti lanskap seperti sebelumnya di masa lalu. Roh Tanah Langya digerakkan oleh 2 gu abadi, dan setelah diprovokasi oleh kata-kata Fang Yuan, dia meminjamkan 8 binatang buas yang sunyi kepadanya. Qin Bai Seng tahu bagaimana menyerah pada waktu yang tepat, dia dapat beradaptasi dengan keadaan dan memiliki metode yang luar biasa, dia benar-benar terampil dalam otak dan kekuatan, orang tidak bisa tidak mengaguminya. Fang Yuan berkata dengan ringan, sebelum mengubah subjek dan bertanya kepada roh tanah, apakah Anda memiliki petunjuk tentang ulat sutra raksasa teratai putih Gu? Jiwa pembersihan Fang Yuan Immortal Gu belum diberi makan, setelah periode waktu ini, menjadi lebih lemah. Tetapi untuk memberi makan jiwa pembersihan Gu abadi, dia membutuhkan daging ulat sutra raksasa teratai putih Gu. Sebelumnya, Fang Yuan telah bertanya kepada roh Tanah Langya, tetapi roh Tanah Langya tidak memiliki resep ulat sutra raksasa teratai putih Gu, atau bahkan resep sisa-sisa darinya. Dengan demikian, dia hanya bisa meminta petunjuk, tidak mengangkat pembicaraan tentang resep Gu. Roh Tanah Langya menggelengkan kepalanya, nak, ulat sutra raksasa teratai putih Gu ini diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral. Tubuh utama saya telah hidup melalui era surga pencuri dan matahari raksasa sebelum mati. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral hanya bangkit setelah Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, pada saat itu, aku sudah terkurung di dalam tanah yang diberkati ini, bagaimana aku bisa memiliki petunjuk? Tapi, saya memiliki langkah pembunuh jalur transformasi yang luar biasa di sini. Jurus pembunuh ini berasal dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Ketika dia masih muda, dia menggunakan set cacing Gu ini untuk menyembunyikan penampilannya dan menghindari musuh-musuhnya ketika mereka mengejarnya, efeknya luar biasa. Dengan gerakan pembunuh ini, Anda akan dapat mengubah penampilan dan aura Anda, untuk menyembunyikan identitas Anda. Bahkan jika Gu Immortals berhasil menyimpulkan identitas Anda mungkin dapat menyangkalnya secara langsung dan mengklaim bahwa pengurangan mereka salah, berhasil menipu mereka. Aduh, karena melibatkan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, minat Fang Yuan terbangun, apakah itu, wajah yang dikenalnya, yang legendaris. Dalam sejarah Gu Master, ada banyak catatan menarik tentang gerakan pembunuh abadi, wajah yang dikenal. Pencuri surga iblis venerable pernah mengandalkan wajah yang dikenalnya untuk berubah menjadi segala macam penampilan, dia pernah menipu Gu Immortal peringkat 8, Deng Zuoyan, sementara dia sendiri memiliki kultivasi peringkat 6, menyebabkan Deng Zuoyan berpikir bahwa dia adalah sahabatnya, Wan Chezhen. Pada akhirnya, Deng Zuoyan mengizinkan pencuri masuk ke rumahnya, dan Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menggunakan kesempatan itu untuk mencuri banyak harta karun di tanah yang diberkati. Setelah kejadian itu, Deng Zuoyan marah sampai-sampai memuntahkan darah, dia menemukan Wan Chezhen dan terlibat dalam pertempuran sengit, itu adalah pertandingan yang sangat panas. Wan Chezhen sangat bingung, dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia mengambil risiko dan berhenti membelanya, membiarkan Deng Zuoyan memberikan 3 pukulan padanya. Setelah 3 pukulan, Wan Chezhen berada di ambang kematian, dia akhirnya berhasil meyakinkan Deng Zuoyan tentang persahabatan mereka. Deng Zuoyan merasakan penyesalan yang mendalam, dia mencoba menyembuhkan Wan Chezhen terlepas dari konsekuensinya. Setelah dia menemukan kebenaran, dia melihat Yang Mulia Iblis Surga Pencuri sebagai musuhnya yang paling dibenci dan harus dia bunuh. Luka dalam Wan Chezhen tidak bisa sembuh, dan melihat bahwa Deng Zuoyan akan menghadapi kesengsaraan, dia tidak ingin menjadi beban bagi temannya dan pergi secara diam-diam. Tetapi untuk berpikir bahwa Yang Mulia Iblis Surga Pencuri memiliki waktu yang tepat, dia menyamar sebagai Wan Chezhen dan berbohong kepada Deng Zuoyan, berbaring di tempat tidur dan berpura-pura sakit, memeras sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya darinya. Setelah itu, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri melarikan diri tanpa skot. Deng Zuoyan kehilangan sejumlah besar fondasinya, dia meninggal selama kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi tidak lama kemudian. Wan Chezhen mendengar bahwa temannya telah meninggal dan muntah darah karena marah. Tubuhnya yang lemah yang terluka parah akhirnya menyerah dan dia meninggal beberapa hari kemudian. Ini adalah pencapaian paling terkenal dari gerakan pembunuh abadi, wajah yang dikenal. Itu bukan langkah pembunuh ofensif, tetapi secara tidak langsung merenggut nyawa 2 Gu Immortal peringkat 8.
Dalam sejarah, selain akun yang luar biasa ini, ada juga insiden yang tak terhitung jumlahnya di mana Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menggunakan gerakan ini untuk berpura-pura menjadi orang lemah untuk menangkap orang lengah, atau menipu orang dengan berpura-pura menjadi ahli. Dia juga berubah menjadi manusia salju dan menyebabkan masalah di kota manusia tinta, mengakibatkan pertempuran besar antara manusia salju dan manusia tinta. Roh Tanah Langya menatap Fang Yuan, menggelengkan kepalanya, wajah yang dikenalnya. Anda benar-benar berani. Itu adalah gerakan pembunuh abadi, inti Gu adalah sikap legendaris Gu. Bahkan jika saya memberikannya kepada Anda tidak akan dapat menggunakannya. Tapi jurus pembunuh saya ini memiliki hubungan yang sangat besar dengan wajah yang dikenalnya, dapat dikatakan versi sebelumnya, ini adalah gerakan pembunuh fana dan cocok untuk Anda gunakan. Aduh, cahaya terang bersinar di mata Fang Yuan. Melihat bahwa dia telah menarik minat Fang Yuan, roh Tanah Langya terkekeh saat dia melanjutkan, gerakan pembunuh ini disebut, wajah asing. Tetapi jika Anda menginginkannya, Anda harus membantu saya. Fang Yuan tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dia mengangguk, katakanlah. Roh Tanah Langya segera mengatakan rencananya, 12 bangunan awan saya semuanya memiliki satu binatang terpencil di dalamnya di masa lalu. Tetapi karena serangan Gu Immortals dari kekuatan misterius, 2 di antaranya meninggal dan 1 meninggal setelah menyerah karena luka-luka. Sekarang, saya hanya memiliki 9 tersisa. Jika kamu bisa memperbudak binatang buas yang sunyi dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa untukku, aku tidak hanya akan membayarmu batu esensi abadi berdasarkan harga pasar, aku juga akan memberimu gerakan pembunuh fana ini, wajah asing. Fang Yuan sangat gembira jauh di lubuk hatinya, setelah melakukan banyak transaksi dengan roh Tanah Langya atas resep sisa Gu abadi, dan menggunakan janji Gunung Gu untuk menghilangkan kecurigaan apapun, bersama dengan mengembalikan binatang buas yang sunyi, dia akhirnya memperbaiki hubungannya dengan roh Tanah Langya. Di masa lalu, roh Tanah Langya tidak akan meminta Fang Yuan untuk masalah seperti itu. Fang Yuan memikirkannya dan setuju. Selanjutnya, dia memperoleh 3 resep sisa Gu abadi baru dari roh Tanah Langya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Adik laki-laki, kamu kembali, apakah perjalanan ini berhasil? Bai Yun Seng berada di dalam tanah yang diberkati Hu Immortal. Sekarang, dengan 8 binatang terpencil yang sudah kembali, tidak mungkin Hei Loulan dan Peri Lisan tinggal di tanah yang diberkati Hu Immortal. Ketika Fang Yuan pergi ke tanah yang diberkati Langya, Bai Yun Seng adalah satu-satunya Gu Immortal yang tersisa untuk mempertahankannya. Itu agak berbuah. Fang Yuan berkata, mengembalikan lanskap seperti sebelumnya Gu dan manusia seperti sebelumnya Gu ke Bai Yun Seng. Shark Demon memanggilku dengan segera, aku harus pergi ke Laut Timur sekarang. Bai Yun Seng mengambil kedua Gu itu dan bergegas tanpa memeriksa mereka. Fang Yuan tidak menghalanginya, dia hanya menyuruhnya untuk berhati-hati. Sekarang dia akhirnya sendirian, saatnya untuk merencanakan apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Setelah menyelesaikan krisis besar Sekte Bangau Abadi yang menyerang tanah yang diberkati Hu Immortal, saya akhirnya menstabilkan situasi, saya telah memasuki faksi jalan benar menggunakan status kekuatan tambahan, sekarang saya dapat menjual nyali Gu, saya dapat sedikit campur tangan dalam masalah benua tengah sekarang. Di masa lalu, Fang Yuan adalah manusia, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Gu Immortal sebagai setara. Meskipun dia memiliki tanah yang diberkati Hu Immortal, dia seperti anak kecil yang berjalan ke sarang bandit yang memegang batu purba. Begitu para bandit melihat Fang Yuan, mereka hanya akan memikirkan bagaimana mengambil tanah yang diberkati Hu Immortal untuk diri mereka sendiri. Sekarang Fang Yuan adalah zombie abadi, dia akhirnya memenuhi syarat. Setelah mengumpulkan kekuatannya dan menunjukkan kekuatan misterius di belakangnya, dia akhirnya mengintimidasi Sekte Bangau Abadi dan kekuatan lainnya. Menggunakan transaksi Gunyali untuk membentuk hubungan ekonomi di antara mereka, anak itu sekarang telah tumbuh menjadi seorang pemuda. Melihat seorang bandit, dia menyebarkan beberapa batu purba kepada mereka. Para bandit ingin merampoknya, tetapi mereka takut akan serangan balik dari pemuda itu yang akan menyebabkan mereka menderita kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka mengambil batu purba untuk memuaskan diri mereka untuk sementara.
Selain itu, bandit ini sendiri saling waspada dan membatasi diri mereka sendiri, perhatian mereka tertuju pada banyak hal lain. Pemuda itu untuk sementara aman di sarang ini. Tetapi Fang Yuan sadar, bahwa ketika transaksi nyali Gu menjadi lebih besar, dan manfaatnya menjadi lebih besar, akan ada tekanan yang lebih besar padanya, karena lebih banyak orang ingin merebutnya darinya. Terutama selama perang kacau 5 wilayah, semua kekuatan tidak akan melepaskan sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Meskipun pemuda itu memberikan beberapa batu purba dan memuaskan para bandit untuk sementara, seiring dengan pertumbuhan kekayaannya, para bandit ini pasti akan segera terlibat dalam upaya perampokan lainnya. Dengan demikian, Fang Yuan menundukkan kepalanya dan menjadi anak perusahaan dari Sekte Bangau Abadi dalam nama. Dengan cara ini, pemuda itu sekarang menjadi bandit muda. Para bandit ini tidak bisa saling merampok, mereka harus mengikuti aturan. Tetapi aturan hanyalah batasan tanpa bentuk, seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya keuntungan, mereka akan berkurang berpengaruh. Bagaimanapun, bandit muda ini tidak sekuat yang dia tunjukkan. 4 Gu Immortal, 8 binatang buas yang sunyi, ini hanya fasad yang saya pasang dengan meminjam kekuatan orang lain. Aliansi gunung bersalju yang saya miliki dengan Hei Loulan memiliki batas waktu. Tanah yang diberkati Langya menghadapi musuh yang kuat, hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, saya tidak dapat mengeluarkan 8 binatang terpencil kapanpun saya mau. Meskipun kami membuat Sekte Bangau Abadi mundur dan telah mengatur transaksi dengan 10 sekte kuno yang hebat, karena saya sekarang telah muncul di tempat terbuka, mereka pasti akan menggunakan segala macam metode untuk menyelidiki saya. Mereka belum menyerang karena mereka tidak yakin dengan latar belakang saya saat ini. Satu yang mereka tahu, mereka akan menyerang lagi. Fang Yuan mempertimbangkan. Menggunakan analogi, ketika Fang Yuan pertama kali memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal, situasinya seperti hujan badai deras dengan guntur dan kilat. Itu adalah cuaca yang ganas dan hanya dengan mengambil risiko fatal dia dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Setelah perjalanan Fang Yuan ke dataran utara, dia menjadi zombie abadi. Ketika dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, situasinya seperti langit dengan awan gelap menutupinya, dan angin kencang bertiup. Masa depan suram, hanya dengan merencanakan dengan hati-hati, mengambil setiap langkah dengan waspada, dan meraih setiap kesempatan, dia bisa keluar dari rawa perlahan dan dengan banyak kesulitan. Setelah Fang Yuan memukul mundur Sekte Bangau Abadi dan mulai menjual nyali Gu, angin kencang telah menghilang, dan awan gelap telah menipis, sebuah lubang terbuka dan langit biru bisa dilihat. Masa depan sekarang cerah dan penuh harapan, tetapi awan gelap masih menjulang, jika dia ceroboh, mereka akan menutupi langit lagi, dengan petir dan hujan mengguyur. Rasanya seperti seseorang baru saja melarikan diri dari rawa, dia berdiri di tepi rawa, akhirnya aman untuk saat ini. Jika dia mundur selangkah, Fang Yuan akan jatuh ke rawa lagi, jika dia ingin keluar, dia harus berjuang dengan intens, dan keberuntungannya akan sangat penting. Jika dia bergerak maju, Fang Yuan akan menjadi lebih stabil, dan dia akhirnya akan kembali ke jalur yang lebar dan besar. Bahkan jika ada duri di sepanjang jalan, itu tidak akan seperti sebelumnya, ketika dia berjuang antara hidup dan mati, dan setiap langkah bisa menyebabkan bencana fatal. Periode waktu berikutnya adalah masa damai yang telah saya peroleh dengan banyak kesulitan, saya perlu maju-maju, mengumpulkan fondasi saya dan meningkatkan kultivasi saya harus menjadi lebih kuat, sampai tidak ada kekuatan di sekitar saya yang berani memiliki niat buruk terhadap saya. Fang Yuan memikirkannya dengan hati-hati, ada beberapa masalah besar di depannya. Pertanyaan pertama yang dihadapinya sekarang adalah memberi makan Immortal Gu. Bersihkan jiwa Immortal Gu adalah yang paling mendesak. Roh tanah Langya dan peri lisan tidak memiliki petunjuk ke ulat sutra raksasa teratai putih Gu, meskipun dia bisa membeli beberapa di surga kuning harta karun dengan harga tinggi, itu hanya bisa mempertahankan kehidupan Immortal Gu membersihkan jiwa dan tidak membiarkannya mati kelaparan. Untuk memberinya makan sampai kenyang, dia membutuhkan 10.000 ulat sutra raksasa teratai putih Gu ini dalam jumlah kecil bahkan untuk Gu Immortals yang mengumpulkannya. Kecuali Fang Yuan mendapatkan resep Gu dan menyempurnakannya dalam jumlah besar, dia tidak dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya. Melihat Gu abadinya yang lain, memberi mereka makan masih merupakan masalah besar.
Meskipun dia melewatinya kali ini, putaran pemberian makan berikutnya akan menjadi masalah lagi. Tulang ular berkepala 6 telah berubah menjadi darah hitam dan diberi makan untuk bencana yang memberi isyarat kepada Gu abadi. Kesenangan. Di air dan gunung masalah makan immortal Gu tidak pernah terselesaikan. Hanya saja wasiat Mo Yao telah memberinya makan sebelumnya, jadi belum ada masalah. Jejak gelombang duniawi Gu membutuhkan puluhan ribu ubur-ubur dunia bawah dan ribuan belut petir laut dalam. Meskipun yang pertama dalam jumlah besar, itu bisa dibeli dengan mudah menggunakan batu esensi abadi. Tapi yang terakhir jarang terjadi di pasaran, jika bukan karena Bai Yun Seng bertemu dengan Shark Demon dan membahayakan nyawanya sendiri, dia tidak akan mendapatkan jumlah yang dibutuhkan. Rising Azure Cloud ada di tangan roh tanah Langya, itu tidak perlu dipertimbangkan untuk saat ini. Hubungkan keberuntungan Immortal Gu membutuhkan 5.000 kg tanah camar pasir, melihat kondisi telur mati camar pasir duniawi, itu bisa menghasilkan 15.000 kg lagi, yaitu 3 sesi makan. Memberi makan hati wanita merepotkan, lagi pula, pembunuhan massal manusia akan menarik serangan Gu Immortals jalan benar. Lagi pula, sekarang belum 5 wilayah itu perang kacau. Di 5 wilayah, jalan lurus menekan jalan iblis, ketertiban berlimpah di masyarakat. Meskipun Fang Yuan memiliki banyak batu esensi abadi sekarang, pemberian makan Immortal Gu tidak dapat diselesaikan hanya dengan memiliki batu esensi abadi. Umumnya dalam banyak kasus, pemberian makan Gu abadi biasanya terhubung dengan jalur kultivasi Gu abadi itu sendiri, dan tanah mereka yang diberkati. Misalnya, jalur air tanah yang diberkati Gu Immortal akan berbentuk laut. Setelah mendapatkan jejak gelombang duniawi Gu Immortal akan memelihara ubur-ubur dunia bawah, belut petir laut dalam, dan sebagainya di dalam tanah mereka yang diberkati. Dengan demikian, Gu Immortal bisa mandiri, dengan menarik bahan dari tanah mereka sendiri yang diberkati untuk memberi makan jejak gelombang duniawi Gu abadi. Contoh lain adalah 2 Gu abadi Bai Yun Seng. Dia bisa mendapatkan makanan untuk mereka dengan mengelola tanah yang diberkatinya sendiri. Tanah yang diberkati Hei Loulan berisi biji logam berat dalam jumlah besar. Logam berat ini adalah kekuatan ki makanan Immortal Gu. Namun, situasi Fang Yuan berbeda dari mereka. Gu abadi mereka sebagian besar diperoleh dengan menyempurnakan Gu vital dan Gu inti saat maju ke Gu abadi, dan terintegrasi dengan jalur mereka. Gu abadi Fang Yuan sebagian besar diperoleh dari licik. Gu vitalnya adalah jangkrik musim semi-musim gugur tetapi dia tidak memiliki warisan jalan waktu, dan apa yang dia praktikkan saat ini adalah jalur kekuatan. Selain itu, Gu abadi Fang Yuan sangat tidak teratur, melibatkan jalur waktu, jalur ruang, jalur air, jalur kebijaksanaan, dan jalur lainnya. Poin terpenting adalah bahwa tanah yang diberkati Fang Yuan telah mati. Lubang abadinya telah berubah menjadi lubang mati dan apapun yang dia tempatkan di sana akan mati, itu tidak dapat dikelola atau dikembangkan seperti tanah yang diberkati normal, juga tidak dapat memberikan kenyamanan dalam memberi makan Gu abadi, dan yang paling penting itu tidak dapat menghasilkan esensi abadi. Dengan demikian, ada beban yang jauh lebih berat pada batu esensi abadi. Fang Yuan tidak hanya harus menggunakan batu esensi abadinya untuk transaksi, tetapi juga mengubah sebagian darinya menjadi esensi abadi anggur hijau, dan selanjutnya menanggung biaya untuk memberi makan Gu abadi. Alasan utama Fang Yuan hampir bangkrut setelah pertempuran dengan Hei Cheng adalah ini. Jadi masalah kedua di depan Fang Yuan adalah bukaan abadinya. Bukaan abadi sudah mati, kultivasinya telah mandek. Tanah yang diberkati terlibat dalam banyak aspek budidaya Gu Immortal, oleh karena itu ini adalah beban besar bagi Fang Yuan. Hari Fang Yuan benar-benar menyingkirkan tubuh zombie abadinya akan menjadi hari dia dapat secara resmi memulai kultivasi Gu Immortalnya. Namun, menyingkirkan tubuh zombie abadi dan kembali ke tubuh manusianya berarti Fang Yuan tidak akan bisa melangkah ke lingkaran cahaya kebijaksanaan, ini juga menjadi masalah. Adapun masalah penting terakhir, itu adalah kekuatan pertempuran. Saat ini, membersihkan jiwa Immortal Gu lemah karena kelaparan dan terlalu berisiko untuk digunakan. Kartu truf Fang Yuan, gerakan pembunuh abadi segudang diri, juga tidak dapat digunakan. Kekuatan pertempuran Fang Yuan telah jatuh sebagai akibatnya. Apakah itu menghadapi 10 sekte kuno besar benua tengah di hari-hari mendatang, berurusan dengan pengejaran Gu Immortals dari Northern Plains,
merebut warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan, membantu roh tanah Langya untuk menangkap binatang buas yang sunyi, mencari warisan surga pencuri yang berkaitan dengan lembah Luopo, mengambil batas kegelapan Gu abadi dari peri Jiangyu. Semua ini membutuhkan kekuatan pertempuran yang kuat. Terutama ada 4 aspek yang memengaruhi kekuatan pertempuran Gu Immortal. Pencapaian pertempuran Gu Immortal sendiri, Gu abadi, gerakan pembunuh dan esensi abadi. Dengan bisnis Gu Nyali sekarang, saya tidak kekurangan esensi abadi untuk saat ini. Pencapaian pertempuran Gu Immortal terbentuk dari akumulasi konstan fondasi mereka dari waktu ke waktu dan tidak dapat dinaikkan dalam waktu singkat. Dalam aspek Gu abadi, resep sisa Dewa Darah sudah cukup untuk menyimpulkan resep Dewa Darah lengkap Immortal Gu, tetapi kekayaan saya saat ini masih cukup jauh dari mencapai standar pemurnian Immortal Gu. Fang Yuan memikirkannya, bahkan jika dia bisa menyempurnakan Dewa Darah, dia tidak ingin melakukannya. Jalur darah telah berafiliasi dengan jalan iblis sejak dahulu kala, bahkan 10 sekte kuno besar harus meneliti jalur darah secara rahasia dan tidak berani mengumumkannya secara terbuka. Pengadilan surgawi bahkan memiliki dewan penghakiman iblis dan Fang Yuan tidak ingin meletakkan namanya di sana sepagi ini. Selain itu, hampir semua Gu abadi di tangan Fang Yuan dalam kondisi buruk karena kelaparan. Beban makan terlalu berat dan Fang Yuan kurang percaya diri dalam mengelolanya jika Gu abadi baru ditambahkan di atas itu. Oleh karena itu, satu-satunya metode yang dapat digunakan Fang Yuan untuk meningkatkan kekuatan pertempurannya dengan cepat adalah melalui gerakan pembunuh. Aspek gerakan pembunuh melibatkan gerakan pembunuh abadi dan gerakan pembunuh fana. Saya memiliki batu esensi abadi yang cukup, pendapatan sekali pakai saya jauh lebih tinggi daripada di masa lalu. Saya tidak hanya dapat membeli banyak gerakan pembunuh fana yang bagus, tetapi saya juga dapat terus bereksperimen, menyimpulkan, dan mereproduksi beberapa gerakan pembunuh yang kuat dari kehidupan masa lalu saya. Setelah memikirkan segalanya, Fang Yuan segera memulai tugasnya. Benua Tengah. Dengan Feng Jiuge sebagai pemimpin, sekelompok Gu Immortal berdiri di depan dinding cahaya yang sangat besar. Dinding cahaya itu sangat tinggi, menghubungkan langit dan tanah. Cahaya putih telah mengembun menjadi padat dan membentuk dinding. Di dalamnya berkedip cahaya keemasan yang penuh dengan kekuatan dan keagungan. Ini adalah membran benua tengah, yang dikenal sebagai tembok regional suci. Dunia Gu Masters memiliki 5 wilayah besar, benua tengah, perbatasan selatan, laut timur, gurun barat, dan dataran utara, masing-masing ditutupi dengan lapisan membran yang membentuk batas-batas langit dan bumi, saling mengisolasi satu sama lain. Oracle tua, apa hasil perhitunganmu kali ini? Tuan Tua Ken yang bertanya pada Gu Immortal yang tampak muda dalam grup. Gu Immortal yang tampak muda perlahan membuka matanya, mereka dipenuhi dengan awan dan kabut dan terus berubah. Beberapa saat kemudian, awan dan kabut menghilang dan dia kembali memiliki mata putih biasa dengan pupil hitam. Gu Immortal yang tampak muda berbicara dengan nada sedikit bahagia, itu bisa dilakukan. Bagian dari tembok regional ini agak lemah, ini adalah titik lemah ketiga yang kami temukan selama beberapa hari terakhir ini. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama dan kedua, ini lebih stabil. Saya sarankan kita menggunakan ini untuk membuka pintu masuk dan melintasi tembok regional ke dataran utara. Hahaha, bagus, kami telah mencari hampir 1000 area dan akhirnya menemukan titik lemah yang ideal. Patua Tianlong tertawa keras. Peri Ling Mei menghirup udara mendung dan berkata sambil menghela nafas, kami telah mencari selama berhari-hari sebelum akhirnya mendapatkan hasil yang bagus, itu benar-benar tidak mudah. Kami sudah membuang-buang banyak waktu, mari kita mulai. Feng Jiuge berkata singkat, siapa yang lebih dulu? Peri Ao Sue dan Peri Ling Mei saling melirik, lalu berdiri bersama, berbicara serempak, kali ini, biarkan Heavens in Five Manor kita memimpin. Dengan pernyataan itu, keduanya mengerahkan kekuatan dan mengaktifkan gerakan pembunuh abadi bersama, yang disebut tebasan bulan sabit tak tertandingi. Inti gerakan pembunuh ini adalah bulan sabit peringkat 7 Immortal Gu, dengan 2 peringkat 6 Immortal Gu sebagai dukungan. Esensi abadi yang diperlukan untuk mengaktifkan gerakan pembunuh abadi ini sangat tinggi, dan itu juga membebani pikiran secara signifikan, hanya satu Gu Immortal tidak bisa menampilkan kekuatannya. 2 Gu Immortal harus mengaktifkannya bersama-sama. Gerakan pembunuh abadi diaktifkan, langsung membentuk bulan sabit biru.
Bulan sabit tidak besar dan hanya seukuran toples air, tetapi telah mengembun menjadi bentuk padat dan berkilauan seperti karya seni yang luar biasa. Hanya aura menakutkan yang bocor sesekali yang akan memberitahu seseorang bahwa itu tidak berbahaya seperti penampilannya yang ditunjukkan. Gu Immortals di sekitarnya menjauhkan diri jauh dari Aosue dan Ling Mei. Setelah mengumpulkan kekuatan yang cukup, kedua peri itu berteriak lembut dan melepaskan bulan sabit biru. Bulan sabit terbang sangat cepat dan diam-diam, bersinar dengan sinar bulan yang lembut. Bulan sabit biru menebas tembok regional suci dan segera membuka jalan setapak sepanjang sekitar 76 langkah. Layak menjadi gerakan pembunuh terkenal dari Heavens in Five Manor, itu langsung memotong jarak 76 langkah, luar biasa. Gu Immortal Chen Zhenqi berseru kagum. Feng Jiuge memimpin jalan dengan Gu Immortal lainnya di belakangnya dan memasuki tembok regional suci. Saat mereka melangkah ke tembok regional suci, banyak ekspresi Gu Immortal sedikit berubah. Tubuh mereka menjadi lebih berat, pikiran mereka bergerak lebih lambat dan bahkan lubang abadi di dalam mereka berangsur-angsur mulai bergetar. Cepat, kita harus bergerak lebih cepat. Feng Jiuge bergegas. Mereka telah berjalan 74 langkah sebelum mereka tidak bisa berjalan lebih jauh. Dalam waktu singkat ini, tembok regional suci sudah mulai sembuh dengan cepat, jalur 76 langkah kedalaman telah diperpendek 2 langkah. Tuan Tua Ken yang berdiri, selanjutnya, biarkan lelaki tua ini mencobanya. Dia mengeluarkan Gu abadi ini menyerupai lilin yang sebagian besar terbakar dengan sedikit cahaya lilin yang menyala di bagian atas. Tuan Tua Ken yang dengan lembut meniup cahaya lilin. Cahaya lilin bergetar dan mengikuti arah nafas Tuan Tua Ken yang, itu mengeluarkan bintik-bintik cahaya yang berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik cahaya menghantam tembok regional Santo Putih Emas, tembok regional meleleh seperti salju saat dengan cepat larut dan membentuk lorong 63 langkah. Semua orang dengan cepat bergerak maju. Di ujung lorong, Pak Tua Tianlong berdiri dan mengaktifkan Gu abadi, membuka lorong 67 langkah. Semua Gu Immortal bergiliran menggunakan gerakan Immortal Gu atau pembunuh abadi mereka untuk membuka lorong lebih dalam ke tembok regional suci. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanan pada mereka, bahkan berubah menjadi kekuatan raksasa yang menyeret mereka ke belakang, tampaknya seolah-olah dunia ini tidak ingin mereka meninggalkan benua tengah. Pikiran di benak mereka juga terus bergerak semakin lambat, yang menyebabkan Gu Immortals mengalami kesulitan ekstrim dalam mengaktifkan gerakan pembunuh abadi mereka. Sebagai jalur kebijaksanaan Gu Immortal, Old Oracle tidak punya pilihan selain menggunakan segala macam metode dan bahkan gerakan pembunuh abadi untuk memperkuat pikiran Gu Immortal lainnya. Namun terlepas dari ini, Aosue dan Ling Mei, kedua peri ini tidak dapat mengaktifkan tebasan bulan sabit yang tak tertandingi lagi. Poin terpenting adalah lubang abadi di tubuh mereka. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar intensitas getaran di lubang abadi mereka. Bumi di dalam tanah mereka yang diberkati retak, batu-batu besar mulai runtuh dan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya mati dengan menyedihkan. Gu Immortals ini berasal dari 10 sekte kuno yang hebat, mereka adalah ahli terkenal dengan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Namun, beberapa ratus langkah kemudian, sebagian besar menjadi pucat, beberapa dengan kultivasi yang lebih lemah bahkan mulai sedikit gemetar. 1000 langkah kemudian, sebagian besar Gu Immortals berkeringat, beberapa pucat mematikan. Aosue dan Ling Mei berjalan sambil saling mendukung. Hanya Feng Jiuge sendirian yang masih berjalan tegak, ekspresinya normal. Setiap kali dia bergerak, itu semua adalah gerakan pembunuh abadi, memotong lorong terbuka lebih dari 100 langkah. Setelah berjalan lebih dari 3000 langkah, ada cahaya putih emas yang jauh lebih tipis di depan, sebaliknya jejak hijau samar-samar terungkap. Oracle tua, deduksi Anda benar, ini memang area lemah dari tembok regional suci, kami sampai di sini setelah hanya berjalan lebih dari 3000 langkah. Seseorang segera memuji. Di luar tembok regional suci adalah tembok regional Licorice Northern Plains. Mari kita percepat dan tembus dalam satu gerakan. Tuan Tua Ken yang berusaha menaikkan semangat sambil terengah-engah. Gu Immortal Old Oracle yang tampak muda, bagaimanapun, agak khawatir, kemampuanku terbatas, aku hanya bisa menyimpulkan tembok regional suci. Mudah-mudahan area tembok regional Licorice ini tidak terlalu tebal.
Setelah sekitar 8 menit, Gu Immortals keluar dari tembok regional suci dan masuk ke tembok regional Licorice. Tembok regional ini sangat berbeda dengan tembok regional suci. Gu Immortals merasakan kekuatan tak berbentuk yang sangat besar mendorong mereka dan terus-menerus memukul mundur mereka. Intensitas getaran bukaan abadi mereka meningkat lebih lanjut, kerugian menyebabkan sakit hati yang luar biasa bagi banyak Gu Immortal. Saya harap kita bisa menaklukkan 1 atau 2 Gu abadi dalam perjalanan ke dataran utara ini, jika tidak, kerugiannya akan terlalu besar. Kata Patua Tianlong. Saya telah melewati tembok regional ke Northern Plains ketika saya masih muda, tetapi saat itu seluruh proses hanya memakan waktu sekitar 5 menit dan sangat mudah. Gu Immortal Hong Chi Ming menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia telah melintasi tembok regional saat itu, dia hanya menjadi Master Gu peringkat 4. Ketika kultivasi seseorang menjadi lebih tinggi, kesulitan dalam melintasi tembok regional akan menjadi semakin sulit. Setelah sekian lama, kelompok Gu Immortal ini tidak punya pilihan selain berhenti. Mereka berada di tembok regional Licorice dan di mana-mana di sekitar mereka dipenuhi dengan kabut hijau. Rumput tumbuh liar di kabut dan terus-menerus melilit dan berputar seperti lautan ular atau rambut, menghalangi jalan mereka. Tubuh Feng Jiuge meneteskan keringat dan bibirnya pucat, ini tidak akan berhasil, bagian dari dinding regional Licorice ini sangat kokoh, kita perlu berubah ke arah lain bahkan jika kita harus berjalan lebih banyak. Semua orang mengangguk, menyetujui ketegasan Feng Jiuge. Old Oracle mulai menyimpulkan, dan dalam periode waktu ini, tembok regional terus pulih, membuat Gu Immortals mundur lebih jauh. Lewat sini. Akhirnya, Old Oracle menghitung arah. Gu Immortals mengubah arah mereka dan setelah menderita pahit selama sehari 1 malam, mereka melewati tembok regional Licorice dan memasuki dataran utara. Istirahat dan atur kembali selama 3 hari, kita akan berbicara setelah itu. Feng Jiuge berkata dengan kelelahan. Di antara seluruh kelompok, hanya dia yang hampir tidak bisa berdiri sementara yang lain jatuh goyah ke tanah seperti tumpukan lumpur, bahkan tidak ingin bergerak lagi. Bersambung.